Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat di mana saja berada yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Saudaraku sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita dituntut untuk bisa menahan diri dari makan, dari minum, sehingga mulai dari fajar, dari munculnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, kita merasakan yang namanya haus. Kita merasakan yang namanya lapar. Dalam satu hari saja haus dan lapar, rasanya tidak nyaman. Rasanya tidak enak. Jika bukan karena kita niat ta'abbudan lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tidak kuat. Tapi karena kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua lapar yang kita rasakan, haus yang kita rasakan, kita nikmati sebagai sebuah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ketaatan dan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudaraku, jangan lupa, setiap ibadah yang Allah syariatkan buat kita umat Islam, itu tidak boleh mati hanya sebatas pada ibadah ritualnya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan kepada kita ibadah-ibadah ritual, sesungguhnya tidak hanya stop pada persoalannya ritual saja, pada persoalan ritualnya saja. Tetapi Allah ingin mendidik kita, ingin melatih kita, atau dalam bahasa Arabnya di situ ada tarbiyah rabbaniyah, pendidikan ilahi buat kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa mengambil pelajaran yang sangat mahal di dalamnya. Salah satu di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah puasa, Allah ingin tumbuhkan dalam diri kita pribadi-pribadi muslim dan muslimah memiliki kepekaan sosial yang tinggi, memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Karena itu dalam Islam kita diwajibkan berzakat. Mereka-mereka yang sudah memiliki harta lebih satu nisab adalah untuk mengeluarkan zakat. Ini implementasi rangkaian ibadah dalam rukun Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara satu rukun Islam dengan rukun Islam yang lain itu tidak terputus, tapi ada rangkaian yang saling keterikatan. Puasa kita dilatih untuk lapar, untuk haus. Zakat kita dilatih dan dididik untuk peduli kepada orang-orang yang tidak mampu. Itulah adalah implementasi daripada didikan ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada kita semuanya. Manusia di dunia ini tidak bisa hidup sendirian. Disitulah sebabnya Islam mengarahkan kepada kita agar kita memiliki kepedulian sosial di antara sesama kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba apabila hamba tersebut selalu menolong saudara-saudaranya yang sangat membutuhkan. Karena itu kita tidak boleh hidup egois ya, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kita harus berbagi kepada tetangga kita, kepada kerabat kita yang terdekat. Kalau kita dianugerahkan oleh Allah rezeki yang banyak, maka kita harus peduli dengan kerabat-kerabat kita. Kita harus peduli dengan lingkungan kita. Kita harus peduli dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita. Itu adalah hakikatnya puasa yang kita lakukan. Kalau orang puasanya rajin, tetapi dia medit, maka efek dari puasa artinya belum berpengaruh dalam kehidupannya sebagaimana
muslim atau muslimah. Bayangkan Allah anugerahkan kepada kita harta, ketika kita berikan kepada orang yang membutuhkannya lagi, Allah ganti lagi dengan balasan yang luar biasa. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dari Allah, ketika kita salurkan kepada yang baik, Allah Subhanahu wa taala balas lagi kita dengan balasan yang di luar ekspektasi kita kadang-kadang. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, mana kosomalun min sedekah. Sedekah yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi harta kita pada hakikatnya. Kenapa? Karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dalam Al-Qur'an, orang 1 rupiah kita bersedekah, peduli kepada orang yang membutuhkan, Allah akan balas kita dengan 700 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku kaum muslimin, mudah-mudahan puasa kita bisa melatih kita bersama untuk semakin memiliki kepekaan dan kepedulian sosial terhadap sesama kita, sehingga kita mampu saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mari tolong menolong dalam kebaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.